Halo semuanya, balik lagi dengan Cempaka di channel aku. Jadi hari ini aku mau membahas mengenai aku bakal curhat aja sih hari ini. Jadi yang aku mau bahas adalah how to accept yourself. Fact is not everything. Jadi aku mau lebih membahas mengenai journey ya, bagaimana perjalanan aku dengan jerawat. Jadi mungkin bagi setiap orang masalah muka, mungkin kalau aku lihat dari jauh nggak ada permasalahan yang berarti di muka aku juga. Tapi sebenarnya aku sudah memiliki kulit yang acne prone dan sudah punya jerawat semenjak aku SMP. Jadi ya the first time itu di bagian T-zone, jadi bagian muka ini itu ada jerawat semua. Dan itu pada saat SMP dimana kita tuh pertama kalinya suka sama orang juga, pertama kalinya juga ngefans sama seseorang juga, ya pokoknya itulah. Dan di sana aku merasa dulu juga penanganan ini belum seperti sekarang ya. Muka itu kan pasti cuma dikasih obat jerawat doang atau enggak, dan itu juga baru pertama-tama kali kita tahu bahwa ada yang namanya cuci muka segala macam gitu. But semakin kesini yang aku rasain adalah kita semakin dewasa, hormonal juga akan semakin stabil pada saat kita sudah lama kan ya. Maksudnya kayak sudah semakin tua, kita hormon pasti akan stabil untuk jerawat itu. Tapi ada yang namanya adult acne atau hormonal acne bagi orang dewasa. Itu bukan lagi di T-zone, tapi itu di bagian dagu. Jadi as you can see, nggak ada yang kelihatan di bagian dagu kanan kiri aku itu penuh dengan jerawat yang selalu muncul tiap bulannya karena aku menstruasi tiap bulan kan gitu. Dan pada saat aku dapat itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan itu menjadi salah satu titik dimana my insecurity ke diri aku muncul lagi. Dimana sebelumnya aku sudah kayak mencoba yang namanya ke dokter, kemudian juga pernah di laser juga kan, jerawat di bagian dagu ini. Tapi itu menurut aku tidak tidak menjadi maksimal juga, karena pada akhirnya kamu kan dapat jerawat tiap bulan karena hormonal kamu kan bergejolak pada saat kamu pada saat kamu menstruasi itu gitu. Dan yang aku pingin omongin sekarang sebenarnya lebih ke how to accept yourself, whatever your look is or whatever your kekurangan kalian tuh apa, tuh kayak acceptingnya gimana. Jadi di masa digital zaman sekarang dimana kita itu bisa melihat bagaimana kehidupan orang di sosial media, kemudian juga bagaimana look seseorang dari sosial media, bagaimana dia itu traveling dari sosial media, ataupun semua hal itu, aku pingin ngasih tahu bahwa at the end of the day, you are what yourself is gitu loh. Jadi kayak yang aku pingin tekankan di sini, aku juga pingin sih punya kulit yang mulus, terus tidak ada jerawatnya sama sekali, kemudian juga tidak harus dealing dengan jerawat tiap bulannya, atau juga aku pingin kulit yang putih dari atas ke bawah. Itu pasti salah satu keinginanku dari dulu ya. Aku juga insecure sama warna kulit aku, tapi as we grow older and knowing that not everybody is perfect gitu loh. Dan juga apa sih yang kita cari dengan mengejar keperfekan itu? Apakah kita harus benar-benar menjadi seseorang yang tidak perlu intinya kayak yang kita kejar tuh kemana sih sebenarnya? Apakah kita dengan kita menjadi perfect, apakah kita akan lebih bahagia, ataukah memang yang kita kejar adalah bagaimana orang itu melihat kita? Jadi aku nggak pingin membuat diriku itu berpikir bahwa untuk menjadi cantik kita tuh harus benar-benar hilang dari segala kekurangan kita. Jadi misalkan dari jerawat benar-benar harus nggak ada, kemudian harus putih atau gimana. Memang ada stereotip dari cantik itu memang ada sih. Tapi menurut aku lebih kepada pada saat kamu itu percaya diri dengan diri kamu, dan pada saat kamu tahu bahwa kamu nyaman dengan look kamu nyaman dengan bagaimana kamu itu bersikap, bagaimana kamu itu berpakaian, kamu tuh akan tahu bahwa it's your perfection gitu loh. Jadi pada saat kamu sudah tahu bahwa kamu nyaman, itu adalah
sebuah kesempurnaan bagi diri kamu. Kamu tuh nggak harus menjadi salah satu dari sekian banyak orang lain yang ada di luar sana yang kamu fans kan. Kamu boleh ngefans, atau kita dan aku juga punya seseorang yang menjadi role model aku, tapi kayak pada at the end of the day you are what you are gitu. Dan nggak akan ada hentinya bagi kita untuk melihat ke atas dan melihat bagaimana orang-orang itu punya kelebihan dibandingkan kita. Itu nggak akan ada hentinya. Tapi jadikan itu sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik, tapi bukan menjadi orang lain. Jadi lebih kepada oke, dia keren, oke, dia itu begini begitu, aku ingin berusaha untuk menjadi seperti dia, bukan jadi seperti dia, menjadi lebih baik, tapi jangan menjadi seperti dia, karena kamu unik dan kamu punya kelebihan gitu loh. Kita nggak perlu jadi orang lain untuk menjadikan diri kita itu memiliki nilai. Jadi lebih kepada jadilah diri kalian sendiri dan accept that you have kekurangan kalian. Kamu punya kekurangan, kamu punya sesuatu yang insecurities juga. It's okay, karena we are human after all gitu. And yang jelas adalah ingat selalu bahwa kamu sudah sangat beruntung. Kita dilahirkan dengan kesempurnaan dalam hal panca indera kita baik-baik saja, kemudian kita lahir dengan tubuh yang ini sudah merupakan sebuah anugerah bagi Tuhan gitu loh. Jadi pada saat kita merasa mungkin ada kekurangan di muka atau mungkin di bagian tubuh lainnya, accept that, terima itu sebagai sebuah bagian dari diri kamu, karena tanpa hal itu kamu tidak akan menjadi diri kamu. Jadi aku hanya menerima bahwa aku punya jerawat di bagian dagu, dan tanpa jerawat ini ya sudah, aku bukan diri aku gitu. Jadi ya udah, just embrace your beautiful, embrace yourself. I don't know. Oke, segitu aja curhat hari ini. Jadi terima kasih udah yang nonton. Mungkin cuman semacam curhat doang, daripada aku nggak ada ngapain, jadi mendingan aku ngomong aja gitu kan. Dan love yourself. Dadah.